warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai sahabat guru berbagi. Selamat datang di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur dalam program Siswa Bisa Menulis Cerita atau Sabita. Mari kita simak. Selamat menyaksikan video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Belajarnya di lapang, sama-sama kita akan melaksanakan kegiatan literasi. Ada yang bisa baca apa temanya? Oke, kegiatannya namanya Sabita. Siswa bisa menulis cerita. Nah, di sini rangkaian kegiatannya banyak. Hari ini yang akan kalian lakukan kegiatannya banyak. Jadi kalian tidak hanya mendengarkan, tapi kalian juga dituntut untuk melaksanakan semua kegiatan Sabita ini. Kegiatannya banyak. Nanti ada kegiatan yang pertama, nanti ada kegiatan menulis cerita. Tentunya karena judul temanya juga Sabita ya. Kemudian nanti ada perkenalan dari berbagai bahasa mengenai beberapa kosakata yang akan kita hadapi beberapa hari lagi. Kalau Muhammadiyah sudah dipastikan bahwa kita akan puasa hari Kamis ya. Kita akan puasa hari Kamis, berarti tinggal 2 hari lagi. Ya, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kita panjang umur dan bisa puasa dengan lancar dan sehat ya. Nanti ada kegiatan 4 bahasa atau 5 gitu ya, dengan guru-guru memperkenalkan kosakata yang berkaitan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan. Kemudian setelah itu nanti akan ada kegiatan juga, yaitu kalian menulis cerita berkelompok. Setelah menulis cerita berkelompok, kalian juga akan ada kegiatan berbicara di depannya juga. Jadi semuanya aktif, bukan hanya bapak ibu gurunya yang aktif di depan, tapi kalian juga aktif di depan. Bapak ingin lihat siswa-siswi SMP IKA sejauh mana keaktifannya. Apakah berani berbicara di depan atau tidak? Jangan cuma berani bicara di belakang doang. Ya, apalagi ngomongin orang di belakang, itu nggak boleh ya. Nah. Oke, semangat semuanya. Semangat semuanya. Kita mulai acaranya. Kita sambut Ibu Lina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kegiatan kita banyak di literasi ya. Di tema hari ini adalah Sabita, siswa bisa menulis cerita. Terus dengarkan, di kegiatan literasi ini juga diharapkan kita ini akan menyambut ya Ramadan dengan penuh kesan, dengan penuh makna. Jadi Ramadan ini harus disambut dengan semangat oleh kita ya. Jangan disambut dengan ya biasa-biasa aja seperti hari-hari biasa gitu. Karena kan Ramadan ini tentunya hanya setahun sekali. Jadi otomatis kita harus semangat ketika menyambutnya. Nah, di kegiatan pertama hari ini sebelum Ibu mulai ke inti kegiatan, Ibu mau memperkenalkan dulu teman-teman kalian nih. Ya. Ada beberapa teman kalian yang sudah diangkat, sudah ditetapkan menjadi duta literasi SMP Islam Kreatif. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Nah, ada 6 orang siswa yang sudah menjadi duta literasi sekolah. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Arini dari kelas 8A. Ada nggak? Oh, nggak sekolah. Ada Aliza dari 8C sekolah? Nggak sekolah juga. Pada nggak sekolah. Terus siapa lagi Kak Papa? Sarah dari kelas 7B. Ya, ada Sarah. Boleh ke depan dulu. Terus ada Demaula dari kelas 7B. Terus ada Zahran dari kelas 8C. Ada Zahran? Ada? Oh, Zahran juga nggak masuk hari ini. Satu lagi siapa?
Tuh, ada Meisha dari kelas 7A. Ya, sudah ada 3 orang, yang 3 orang lagi tidak masuk ya hari ini, sayang sekali tidak bisa bergabung. Nah, ini ada 3 orang dari kelas 7 yang sudah ditetapkan menjadi duta literasi sekolah. Nah, ini 3 orang ini, ya 6 orang yang tadi nggak sekolah itu, sama 3 orang guru, ada Ibu, Pak Fahri, dan Bu Aas, juga sedang mengikuti kegiatan talenta. Talenta itu tantangan literasi Nusantara. Jadi se-Indonesia gitu kegiatannya tuh. Ya. Sampai bulan Desember, kebayang nggak lomba, tapi kegiatannya itu 1 tahun lomba nanti. Ya, sampai bulan Desember. Nah, mohon doanya juga mudah-mudahan kegiatannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Siapa tahu di kegiatan talenta berikutnya kamu yang terpilih ya. Jadi kamu juga harus siap-siap gitu biar terpilih. Oke, dari 3 orang ini Ibu juga mau ngobrol dulu sebentar. Ketika kamu diajak nih gabung menjadi tim literasi sekolah, apa sih yang memotivasi kamu sehingga kamu mau dan siap gitu untuk mengikuti kegiatan ini? Gak ada alasan sih sebenarnya, siap aja gitu. Jadi gak ada alasan. Oh, nggak ada alasan katanya Bu, yang siap aja gitu mengikuti tantangannya. Oh, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ya, boleh duduk lagi ke kelasnya masing-masing. Maksudnya di lapang, tapi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini sebelumnya ya, kegiatan berikutnya kamu akan belajar beberapa kosakata yang berkaitan dengan Ramadan, tetapi dalam 4 bahasa. Siap-siap ya, siapkan buku catatannya. Nah, karena nanti akan dites. Ada yang ketahui kosakata apa sih yang sering kamu dengar ketika Ramadan? Apa? Lapar. Selain lapar. Oh, ya, Rodin, coba Bu. Rodin, kenapa Rodin? Puasa. Ya, terus apa lagi? Ngabuburit, betul. Selain ngabuburit, apa lagi? Bukber, terus. Selain bukber. Apa lagi? Foto. Oh, foto. Atau sekolah menggerakkan foto. Ya. Oke, biar nggak penasaran, sudah dulu. Biar nggak penasaran, Ibu mau kasih tahu 10 kosakatanya. Jangan lupa untuk ditulis ya, karena nanti Ibu akan tes kalian. Disimak. Disimak. Sudah siap Bunda? Siap. Siap Miss? Siap Bu Nida? Siap? Oke. Ya, ada 10 judulnya, berarti apa? 10 kosakata Ramadan dalam 4 bahasa. Kira-kira 4 bahasa, bahasa apa aja sih? Bahasa Indonesia, terus bahasa Sunda, Inggris, dan Arab. Nah, yang pertama, puasa. Saum. Puasa ini Ditulis ya, ditulis. fasting. 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 Bukan fasting, kamu. Fasting. 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 Bahasa Arabnya saum atau siam. Ada yang pernah dengar fasting siam? Ya. Disimak dulu, disimak dulu. Syahru Ramadan, syahrus siam. Siam itu puasa. Saum atau boleh saum. Saum Atau ya. siam. Ditulis. Sekali lagi. Puasa. Saum. Fasting. Saum. Oke, yang kedua. Sahur. Sahur.
pre-down meal. Ya, di bahasa Arab Pre-down ini. meal. Coba sekali lagi, Miss. Berarti ya pre-down meal. Atau bisa juga bilang sahur karena itu dari bahasa Arab sebetulnya. Pre-down meal. P-R-E Oh, di spell. D-A-W-N. Pre-down meal. P-R-E-D-A-W-N-M-E-A-R. Meal. Bahasa Arab. Ya, sahur berasal dari bahasa Arab, jadi tidak ada yang Iya tahu kok. namanya kalimat atau kata serapan. Ya betul. Sahur. Bahasa Sunda mah tayahaan ya, sahur, S-A-U-R. Ya, cukup. Yang ketiga, kira-kira ini gambar apa? Ya, buka puasa. Buka. Iftar. Jadi nggak ada bahasa Inggrisnya. Itu serapan dari bahasa Arab. Namanya iftar. 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 Biasa pakai F-I-F-T-A-R. Suka ada happy iftar gitu ya. Happy iftar gitu maksudnya buka puasa. Ada yang sering bilang breakfasting, tapi breakfasting itu bukan buka puasa tapi sarapan dari kata breakfast. Jadi dalam bahasa Inggris tidak ada buka puasa, adanya iftar. Ya, ini berasal dari bahasa Arab ternyata iftar. Iftar. Open fasting. Iftar. Bu bisa gimana ini bacanya? Iftar. Ya, cukup. Next. Lihat, ini apa? Terbaca? Ya, ketika kamu bulan Ramadan, pasti kamu selalu meningkatkan infak, sodakoh atau zakat. Ya, dalam bahasa Indonesia infak, sodakoh atau zakat. Dalam bahasa Sunda apa bun? Sami sodakoh, zakat, infak biasa. Oke, dalam bahasa Inggris infak sama sedekah sama ya, namanya tithe. Tithe. T-I-T-I-T-H-E. Dibacanya tithe. Nah, Adriana jadi typing. Bukan tithe ya. Udah ada marah mau buka puasa ini. Ibu tebak ini bakal jadi yang paling diingat. T-I-T-H-E. T-I-T-H-E. Tithe. Kalau zakatnya giving out. Giving out. Giving G-I-V-I-N-G alms A-L-M-S. Untuk bahasa Arabnya itu dari bahasa Arab juga. Betul. Istilah-istilah ini mungkin karena berhubungan dengan bulan Ramadan, jadi banyak yang diserap dari bahasa Arab. Ya, betul. Ini untuk zakatnya ya, zakat. Zakat. Ya, cuma beda pengucapan mungkin ya dengan bahasa Indonesia. Dalam Al-Quran juga pasti banyak zakat. Cukup. Selanjutnya, ada yang bisa melihat ini gambar sedang apa sih? Apa? Ya, kalau berburu takjil itu biasanya kalian ngapain? Ngabuburit. Ya, betul. Dalam bahasa Indonesia juga disebutnya ngabuburit. Kenapa? Karena itu diserapnya dari bahasa asing, yaitu dari bahasa Sunda. Jadi tidak bisa bahasa Indonesia kan? Ya, diserapnya secara adopsi. Artinya berarti kalau diserap secara adopsi tidak ada yang diubah sedikit pun, baik cara penulisan maupun cara pengucapan. Ngabuburit, Bu, misalnya bisa nggak diganti jadi menunggu senja? Ya, maka ya. Tapi memang yang lebih familiarnya adalah ngabuburit. Dalam bahasa Sunda ngabuburit. Asal katanya dari burit, burit itu sore. Ya. Jadi ngabuburit itu menikmati senja menunggu maghrib, menunggu malam. Ya. Oke, dalam bahasa Inggris tidak ada kata ngabuburit, tapi kalian bisa menggantinya dengan killing time before iftar. Wis mantap. Killing time before iftar. Bukan killing meaning side ya. Oh, cuma Killing time before
iftar. Before iftar. Jadi menghabiskan waktu sebelum buka puasa, atau bisa juga dengan kata lain strolling around in the afternoon bisa. Cuma lebih enak yang tadi killing time before iftar. Apa? Strolling Around in the afternoon. Bagus ya. Jadi untuk bahasa Arabnya tidak ada juga ngabuburit Ya. Kalian bisa menggantinya dengan asyaha. Asyahatu. Itu artinya hanya jalan-jalan sebetulnya. Kalau mau ditambah sore dengan masaan. Jadi asyahatu masaan. Oke, Asyahatu masaan. Siap. Nanti dipraktekin ya. Nanti kalau ditanya mau kemana nih guys, Asyahatu masaan. Atau tadi gimana? Asyahatu qoblal iftar. Qoblal iftar. Berarti nyambung sama yang tadi ya. Killing time before iftar. Ibu juga baru tahu ya. Mantap ya. Siap. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Ini apa? Ya, dalam bahasa Indonesia betul, kurma. Ya. Kurma. Dalam bahasa Sunda, di bahasa Sunda mah korma. Bahasa Inggrisnya dates. Kayak tanggal, DATES, DATES. Dates. Untuk bahasa Arabnya ada yang masih ingat? Ya, betul. Tamrud. Tamrun. Apa? Tamrun. Tamrud kurma. Bukan pakai sta ya. Kalau tamrun nanti buah-buah. Ya, selanjutnya. Ya. Ini apa? Mudik. Kalian suka mudik? Oh enggak, kasihan deh enggak punya kampung halaman. Yang perempuan ada yang suka mudik? Oh ya, suka dong ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia disebutnya mudik atau pulang kampung gitu ya. Mudik dalam bahasa Sunda apa, Bun? Sami mudik mulangna jalma udik cenah. Mudik. Dalam bahasa Inggris sebetulnya tidak ada. Kalian bisa menerjemahkannya sebagai homecoming. Pulangan ke rumah sebetulnya ya. Mudik itu kan sebetulnya pulang ke rumah ya. Cuma di kita ke rumahnya itu ke kampung halaman. Rumah siapa misalnya? Oh, rumah keluarga. Untuk bahasa Arabnya agak panjang anak-anak. Al-audatu lil waqon. Ayo coba ucapin bareng-bareng yuk, ibu juga sambil belajar gimana? Oke, satu kata dulu. Al-audatu. Al-audatu Lil waqoni. lil waqoni. Dua kata ya. Ya. Al-audatu lil waqoni. Al-audatu lil waqoni. Siap, selanjutnya. Nah, kamu kalau bulan puasa ya, bulan Ramadan suka meningkatkan bacaan Al-Qur'an kamu ya? Nah, ini disebutnya dengan mengaji. Ya, mengawas. Tong maksa mengaji. Dalam bahasa Sunda apa, Bun? Ngawas, pakai dulan mah biasanya mengawas. Ngawas, saya mulai. Ya, dalam bahasa Inggris reciting Al-Quran. Reciting ditulis namanya. Miss, kenapa nggak reading aja, Miss? Nah, kalau reciting itu lebih dari sekedar membaca. Ya, reciting itu lebih dari sekedar membaca. Kalian bisa membaca dengan artinya, terus mendalami dari surat itu tuh tentang apa, gitu ya, kaidah dalam suratnya tentang apa. Nah, itu namanya reciting. Ya, untuk bahasa Arabnya dua kata lagi, yaitu qiraatul Qur'an. Oke, bisa ikut Ibu. Qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an. Ya. Selanjutnya, ya, ketika kamu bulan puasa, ya, kamu itu tidak boleh banyak marah, nggak boleh emosian. Kamu itu harus apa? Ya, harus sabar. Ya,
Sabar. Di bahasa Indonesianya sabar. Bahasa Sundanya apa Bud? Sobar. Sobar. Kedah sobar. Tapi sabar oke biasa sabar bahasa Loma. Loma itu artinya untuk sesama ya. Kalau ke orang tua kasaluhureun sobar. Sing sobarnya nampi cocobi teh. Ayeuna kan orang menuju kena musibah deui. Ya, dalam bahasa Inggris ada yang tahu? Passion, betul. Passion. Oh, dalam bahasa Inggrisnya. Passion, calm bisa. Ya, tapi calm itu lebih ke tenang. Kalau sabarnya sendiri, passion. P-A-T-I-E-N-T. N-T. Passion. Nah ini dari bahasa Arab juga. Sabar itu soberun. Soberun. Dalam Al-Quran ada fasobrun jamil. Sabar itu indah. Soberun. Sudah terakhir. Nah, ini Ibu yang paling tunggu-tunggu ya. Baru sebelum Ramadan menginjak juga Ibu sudah menunggu. Apa ini? Ya, sebelum Ramadan juga Ibu sudah menantikan ini ya. Apa tadi? THR. Ya. THR itu singkatan dari apa? Kalender ya. Tunjangan hari raya. Bahasa Sundana naon Bun? Sami THR. Gak ada istilah khusus kalau di bahasa Sunda. Jadi serapan juga ya dari bahasa Indonesia. Ya, sama di bahasa Inggris juga itu jatuhnya ke penerjemahan ya. Jadi untuk di bahasa Inggris, holiday allowance insurance. Holiday allowance. Pelan-pelan nih, pelan-pelan nih. Holiday allowance insurance. Oh, asuransi. Oh, asuransi libur. Tunjangan itu kan sesuatu yang disisipkan ya. Jadi allowance jatuh. Allowance. Ya, holiday itu mengacu ke hari rayanya. Tunjangan hari raya, makanya memakai holiday. Allowance itu dalam bahasanya disebut perizinan, ya, tunjangan, menunjangkan hari raya. Ya, insurance itu berupa uangnya. Ya, holiday allowance insurance. Oke, bahasa Arabnya juga sama dengan bahasa Inggris. Tidak ada kalimat khusus sebetulnya, tapi banyak yang memakai istilah ini. Ini sebetulnya artinya uang saku. Malul jaibi. Malul jaibi. Berarti nanti besok ya kamu kalau ke mama kamu coba malul jaibi. Ya, uridu, pakai uridu boleh. Uridu malul jaibi. Mah pokoknya aku di THR. Naon cenah. Biar mama kamu juga belajar bahasa Arab. Kalau mau lebih jelas lagi bisa lebih panjangin. Malul jaibi inda idul fitri. Oh, kayaknya di pas. Tapi kan kita mah suka yang lebih pendek ya. Mau bagi THR. Cukup sudah 10 kosakatanya sudah ditulis. Sudah ditulis ya. Ditulis dan dihafalkan. Nah, kita nanti akan tes kalian betul tidak tuh tadi menyimak ya 10 kosakata Ramadan dalam 4 bahasa. Nah, sebelum ngetes, Pak Fahri tolong dibuatkan. Ya, kita pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk Bunda. Ya, dadah semuanya, selamat tidur. Perangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap-siap ya. Kita akan tes. Tapi sebelum dites, kita mau buat kelompok. Gitu ya, semua teman ya. Oke, siap? Siap. Langsung Papa Rini. Kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayam ke kota Perak. Naik lewat istimewa turun di rumah. Duduk samping ofisir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Bikin 12 orang. 12.
12 sudah? Yuk, 12. Oke. Ya, 12 sudah? Oke, 12 orang itu bikin lingkaran lagi. Lingkarannya jadi per 12 orang itu ya. Satu bikin lingkaran. Pegangan lagi. Oke, siap? Oke, kita mulai. Pada hari Minggu turun ayat ke kota, naik ke manis istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, melihat ikut dan bikin 4. Dari 12 jadi 4. Ayo harus 4 orang, wajib 4 orang. Sudah 4 orang semuanya? Sudah? Yang sudah 4 orang. Yang sudah 4 orang boleh duduk dulu. Yang belum 4 nanti lihat dulu Pak. Yang kurang? Cukup? Ya udahlah, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Oke, Ibu beri waktu 1 menit untuk menentukan siapa yang akan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris. Ibu akan tunjuk 3 kelompok dulu untuk tampil. Tentukan orang-orangnya. Yang berlima, yang menurut kalian susah, bahasa yang menurut kalian susah, dibikin 2 orang. Oke, siap-siap ya. Ibu akan pilih 3 kelompok. Oke, kelompoknya Torres boleh pilih siapa yang bahasa Indonesianya dulu. Torres bahasa Indonesia, bahasa Sundanya Amar, bahasa Inggrisnya bergeser berdirinya di dekat Amar. Torres di awal karena bahasa Indonesia. Torres di awal karena bahasa Indonesia. Ya, Torres bahasa Indonesia, bahasa Sundanya Amar, bahasa Inggrisnya Dean, bahasa Arabnya Akbar. Silakan Torres pilih 5 kosakata saja, ya, 5 kosakata saja. Kita mulai. Kayak tadi Bu, 1-1 tapi 5. Yang keras. Puasa. Yang keras dong. Betul salah Bu Nida? Gimana anak-anak, betul salah? Mana yang salah? Yang bahasa Arab harusnya apa? Saum. Nah, oke. Kata kedua. Sahur. English? Sahur. Betul salah? Salah yang mana? Yang Inggris harusnya apa? Pray down me. Oke, nah 3. Kata yang ketiga. Ya. Betul salah? Mana yang salah? Yang bahasa Arab harusnya apa? Harusnya apa? Asyatu mim panjang masaah. Oke, salah katanya yang bahasa Arabnya. Yang keempat, kata yang keempat. Reciting apa? Betul salah kata yang terakhir? Betul, tepuk tangan dulu dong. Kelompok kedua kita yang dari perempuan ya, yang dari perempuan. Cukup 5 kosakata saja. Mic-nya boleh dipinjamkan, Torres.
Itu satu lagi namanya. Ya. Siapa bahasa Indonesianya? Oke. Bahasa Sundanya? Siapa namanya? Fagia. Bahasa Inggris? Saya. Bahasa Arab? Queen. Ya. Atau ini teh ibu kenalnya dengan grup sarang. Ya. Nah lihat nih bahasa Indonesianya dulu 5 kosakata saja ya. Ya silakan mulai dari KKI dulu. Saung. Next saya. Yang keras. Ya betul salah. Betul salah yang perempuan. Betul. Yang kedua. Saung. Tidak kedengeran. Ulangi lagi. Freedom. Sahur. Betul salah. Oke betul. Yang ketiga. Buka puasa. Yang keras. Buka puasa. Buka puasa. Bukan. Jangan ragu-ragu. Iftar. Betul salah. Betul. Keempat. Infak. Infak. Apa? Terus apa? Terus betul salah. Infak tadi. Betul salah. Oke betul. Terakhir. Ngabuburit. Ngabuburit. Oke, ya tepuk tangan dulu dong untuk yang grup perempuan ya. Gak usah ragu-ragu ketika ingin mengungkapkan ya. Langsung saja suaranya dikeluarkan sekeras mungkin. Terakhir kelompok ketiga. Bahasa Indonesianya siapa? Zidan. Bahasa Sunda? Delvin. Bahasa Inggris? Fahri. Bahasa Arab? Oh ya. Luar biasa ya. Karena Alwi ini katanya lahirnya di Jeddah. Ya. Lahir aja tapi ya, Alwi ya. Tapi baiknya boleh dipinjamkan. Dan oke siap-siap menilai ya. Kalian siap-siap menilai. Kalau salah langsung salah yang keras. Oke, ingat pilih 5 kosakata. Bukan berarti harus dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Boleh acak yang penting 5 kata. Silakan mulai dari Zidan. Puasa. Yang keras dong. Puasa. Saum. Fasting. Saum. Betul salah. Yang kedua. Yang kedua. Sahur. Sahur. Pre-down meal. Sahur. Ini Alwi kan banyak followersnya ya, banyak fansnya. Yang ketiga. Buka puasa. Buka. Iftar. Iftar. Betul salah. Betul salah. Betul salah. Oke, betul. Selanjutnya. Korma. That's. Inggrisnya apa tuh? Salah PLK ya. Alwi. Apa? Betul salah. Oke, selanjutnya. Sabar. Sabar. Ayo. Sobat. Sobat. Passion.
Sabun. Betul salah? Betul? Oke. Satu lagi yang terakhir. THR. 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 Holiday allowance insurance. Ya, Awi. Malah jadi. Betul salah? Betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian yang sudah tampil. Terima kasih. Ya. Nah, silakan duduk kembali dengan kelompoknya masing-masing, masih berkelompok. Nah itu ya, ini Pak, kalian sudah tahu ada beberapa kosakata di bulan Ramadan itu ya tadi. Jadi ketika kamu menemukannya di iklan ya, di media sosial atau di tempat-tempat umum, nah minimal kamu sudah tahu apa artinya gitu. Nah selanjutnya Pak Fahri, kita akan langsung menulis cerita ya, menulis ceritanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, berempat. Sama seperti menulis di pertemuan sebelumnya dulu, kalian pernah menulis ya per kelompok. Nah, di dalam kertas yang Ibu bagikan ini nanti ada satu gambar ya. Kamu akan menulis cerita berdasarkan gambar yang ada di dalam kertasnya. Contoh misalnya ini ada gambar puasa. Nah, berarti kamu bercerita tentang puasa. Boleh menceritakan puasa ketika kamu dulu masih kecil ya, atau puasa yang akan kamu hadapi sekarang. Ada juga yang kebagian gambar THR ya, gambar ngabuburit itu. Nah, nanti kamu berceritanya sesuai dengan gambar yang kamu dapat. Nah, satu orang diharapkan menyumbangkan satu paragraf. Jadi nanti ceritanya akan berjumlah 4 paragraf. Oke, selamat menulis. Kelompoknya Aska dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Aska dari kelas 9A. Rian dari 9B. Imar dari 9B. Kakak dari 9B. Oh, ya, percampuran 9A, B, D ya. 9C nggak ada. Ya silakan dibacakan ceritanya. Bersemangat berpuasa Ramadan karena orang tua Kebetulan aku punya saudara bernama Imen yang memberiku challenge makan ketupat 5 piring kalau berhasil dapat 16 juta. Lalu bapak-bapak Cina tetanggaku juga ikut memberi ammo dan makan kambing bersama. Setelah pulang dari rumah toko-toko Cina, aku melihat ada orang terjatuh dan tidak ada satupun yang menolongnya. Lalu aku menolong orang tersebut dan dia memberiku sedikit THR kepadaku. Lalu aku berterima kasih kepada orang yang jatuh dan aku pun pergi ke Indomaret untuk top up tersebut. Emang di ceritanya ada kata-kata cuci atuh? Beberapa hari setelah top up, rumahku dilanda gempa lalu runtuh dan rata. Uangku yang habis karena gempa membuatku miskin tak berdaya. Tapi aku tetap bisa ngembaliin sampai keluar 1K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat ya, meskipun soalnya ini bukan pemain games jadi gak begitu paham ya isi ceritanya, tapi ini luar biasa ya, dari gambar THR saja ini bisa menghasilkan imajinasi yang luar biasa, bisa menjadi cerita yang luar biasa. Nah, tapi tadi Ibu simak di cerita yang Aska dan teman-teman ada amanatnya, amanat yang tersiratnya ya. Jadi ketika ketika kamu ingin menolong atau kamu ingin menolong
seseorang itu tidak boleh mengharapkan balasan apapun ya. Tapi insya Allah akan membalas kebaikan kamu atau yang akan dibalas dengan kebaikan yang tidak terduga. Nah itu. Terima kasih untuk kelompoknya Azkar. Di kelompok kita ada Azkara, Razia, Zahra, Sahira. Hari Minggu ketika aku libur, aku mikir hari ini aku mau buka puasa apa. Awalnya aku mikir buat beli cincau untuk takjil makeup, tapi di dekat rumahku tidak ada yang jual cincau. Jadi aku pergi membeli di dekat rumahku. Dan aku menemukan kurma. Aku pikiran untuk bikin susu kurma. Setelah sampai di rumah, aku mempersiapkan bahan-bahannya. Tidak sengaja ibuku melihat bahan-bahannya. Dia memberitahu kalau ada yang kurang. Lalu ibuku jadi membantu membuat es susu. Tidak gampang memang membuatnya, tapi karena dibantu jadi terasa lebih gampang. Setelah 1 jam, akhirnya es susu kurma buatan budaku jadi. Aku masih sakit perut karena obatnya dari itu. Aku dan ibu pergi ke rumah sakit sama dokter, disuruh masuk IGD. Aku diinfus lalu aku kesakitan. Di sebelahku ada ibu yang aku yang sedang kesakitan dan setelah itu Ya, terima kasih untuk kelompoknya Askia dan kawan-kawan. Wah, ini alurnya, konfliknya tanpa diduga sekali ya. Yang tadinya dari gambar kurma, gitu ya, bikin susu kurma, tapi endingnya jadi ke IGD karena kurmanya busuk, katanya gitu ya. Di luar dugaan kita konfliknya ya, luar biasa. Makasih kelompok Askia, tepuk tangan buat kelompok. Perkenalkan, nama saya Alesa dari 8A. Perkenalkan, nama saya Medina dari 8A. Perkenalkan, nama saya Aurel dari 8A. Perkenalkan, nama saya Mika dari 8A. Kita akan menceritakan cerita tentang pemberi kurma. Pada suatu hari, saya dan keluarga saya pergi umroh pada bulan Ramadan. Pada saat itu, cuaca di Mekah terasa sangat panas. Tetapi saya dan keluarga saya dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Saya merasa sangat bahagia karena dapat menjalankan ibadah puasa di tanah suci. Menjelang berbuka puasa, saya dan keluarga saya berjalan di sekitar masjid. Kami berniat untuk membuka puasa di masjid. Pada saat itu, banyak orang-orang yang saling berbagi makanan, salah satunya adalah lalu, untuk berbuka puasa, saya menerima kurma dan air zam-zam yang diberikan oleh seorang nenek baik hati. Saat waktunya berbuka puasa, saya memakan kurma itu. Kurma itu terasa sangat lezat dan manis. Saya ingin berterima kasih kepada nenek itu, tapi saat saya cari, saya tidak dapat menemukan nenek itu. Beberapa waktu berlalu, saya tidak sengaja melewati sebuah artikel tentang nenek itu. Setelah saya baca artikel itu, ternyata nenek tersebut merupakan pemilik perusahaan kurma terbesar di dunia. Saya sangat bersyukur atas pemberiannya dan berharap dapat berterima kasih kepadanya secara langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ceritanya indah sekali ya tentang pemberi kurma itu ya. Jadi atmosfer Ramadannya sudah terasa nih ya. Jadi jangan harus saling berbagi meskipun yang kamu bagikan itu hanya sebutir kurma katanya. Makanya terima kasih untuk kelompok Alisa dan kawan-kawan. Tepuk tangan dulu. Untuk hari ini di
Sabita ini, Sabita siswa menulis cerita. Cukup. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan program Sabita, siswa bisa menulis cerita sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan tersebut bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi di tiap sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.